Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita murah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas manajemen kelas ini dengan tepat waktu. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Prasetyo dari kelas PGSDA semester 2, ingin mempresentasikan sebuah hasil studi kasus tentang pengaruh kesiapan belajar dan motivasi belajar anak terhadap prestasi belajar di SD Negeri Pringkuku 1 di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Selanjutnya kita memasuki pengertian motivasi. Motivasi menurut Sardiman, mengutip dari Naftalia Meokban 2018, adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila tidak suka maka akan berusaha untuk menindakkan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Kemudian dari pendapat lain, menurut Sartain dalam Ngalim Purwanto, motivasi adalah sesuatu pernyataan yang kompleks dari suatu organis yang mengarahkan tingkah laku terhadap sesuatu tujuan atau perangsang. Jadi motivasi di sini berfungsi untuk memberikan semangat. Lanjut berikutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan dapat menemukan masalah yang lebih terbuka karena pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat dan ide-idenya. Kemudian sesuai dengan pendapat Sugiono bahwa wawancara semi terstruktur termasuk kategori in-depth interview, yang dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Waktu dan tempat penelitian, yaitu pengumpulan data ini bersifat kondisional, jadi mengikuti kesediaan dan kesepakatan dengan narasumber. Dengan wawancara online menggunakan aplikasi WhatsApp atau media komunikasi yang ada dan bisa secara tatap muka atau langsung. Kemudian subjek dan objek penelitian. Responden yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 2 guru, 2 orang peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dan dua orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar. Subjek atau responden dipilih secara purposive sampling atau dengan pertimbangan peneliti atau sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian teknik dan pengumpulan data. Penelitian pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online. Teknik wawancara yang dilakukan merupakan teknik wawancara
tidak terstruktur dan hanya memuat hasil atau inti permasalahan tentang kesiapan belajar dan motivasi belajar menurut perspektif guru, orang tua, dan siswa sekolah dasar. Kemudian analisis data. Menurut Sugiono, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif bisa didapatkan secara terus-menerus akan menghasilkan variasi yang tinggi. Pada materi berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam kajian permotivasian ini atau pemberian motivasi ini, motivasi juga terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Menurut Fauzia, motivasi intrinsik adalah dorongan yang diperoleh dari mental dalam diri individu itu sendiri, berkaitan dengan kemauan, kemampuan, tujuan individu itu sendiri, dan lain-lain. Sedangkan intrinsik adalah motivasi dorongan yang berasal dari luar, baik dari guru, orang tua, teman, maupun lingkungan masyarakat. Dalam memberikan motivasi, perlu adanya cara khusus atau metode yang digunakan, seperti jenis reward atau ganjaran sebagai motivasi dan dampaknya. Dari hasil temuan penelitian jenis reward yang merupakan sebuah apresiasi dan salah satu metode yang digunakan dalam mendidik untuk membuat anak merasa senang, lebih semangat, dan berenergi dalam menganyam pendidikan. Jadi anak mempunyai semangat lebih dari dorongan orang lain. Untuk hambatan dan upaya solusi permotivasian terhadap siswa usia sekolah dasar, di sini dari hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata motivasi tersebut didapat dari motivasi intrinsik, yang dimana anak masih mendapatkan dorongan atau motivasi dari orang lain untuk mendapatkan atau memberikan semangat belajar ke dalam diri anak tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu SH, bahwa dengan upaya memberikan apresiasi, dengan membentuk kata-kata motivasi dan memberikan hadiah apabila mencapai target atau mendapatkan peringkat di sekolah, dia akan memberikan hadiah. Hal ini tentu saja memberikan semangat belajar pada diri anak. Dari materi yang telah disampaikan, kemudian di sini dapat disimpulkan bahwasannya pemberian pendidikan yang terbaik untuk anak merupakan tindakan yang akan membuat anak sukses dan membuat orang tua bangga dengan hasil prestasinya. Adanya peranan orang tua dalam permotivasian yang baik dan tepat dalam belajar akan menunjukkan hasil yang lebih baik pula bagi si anak. Oleh karena itu, pada dasarnya tingkat intensitas motivasi atau pemberian motivasi pada anak akan sangat menentukan
tingkat pencapaian prestasinya. Kemudian saran yang dapat disampaikan, analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penelitian dan dijadikan sebagai literasi pembelajaran dan penelitian kepada tenaga pendidik dan orang tua serta lingkungan masyarakat yang terkait untuk melakukan musyawarah agar mendapat penyelesaian serta alternatif yang dapat menjangkau terwujudnya proses permotivasian yang tepat kepada siswa, khususnya anak sekolah dasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.